Menurut Profesor Mudrajat Kuncoro, seorang dosen FEB UGM, dalam salah satu bukunya yang berjudul Ekonomika Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kehidupan, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional, di mana tak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan sosial, budaya, dan aspek lainnya. Indikator kemiskinan melihat perilaku individu berdasarkan tingkat pengeluaran belanja konsumen. Hal ini mencakup nilai pasar dari semua barang dan jasa, termasuk produk tahan lama seperti mobil, mesin cuci, dan komputer rumah yang dibeli oleh rumah tangga. Misalnya saja, pada tahun 2021, menurut data dari World Bank, rata-rata rumah tangga di Amerika Serikat per tahunnya memiliki pengeluaran belanja sebesar 42.000 US dollar atau sekitar 620 juta rupiah per tahunnya. Sedangkan Indonesia hanya sebesar 2.100 dolar atau sekitar 31 juta rupiah per tahunnya. Data tersebut menjadi salah satu sinyal masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, yakni sebanyak 9,57% atau 26,36 juta orang Indonesia masih miskin. Menurut data terakhir dari BKF atau Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2022. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Civil Society Organization atau CSO itu sendiri. CSO adalah organisasi yang memiliki substansi gerakan aksi sosial dan bertujuan untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat. Keberadaannya tidak terikat oleh otoritas ataupun peraturan pemerintah dan juga negara, dan hal tersebut terdapat pada website theprakarsa.organization yang ditulis pada tahun 2022 tentang pengertian CSO. CSO secara langsung memberi peran pembangunan bagi masyarakat dengan memberi usaha-usaha pemerataan yang dikelola oleh individu itu sendiri tanpa terkait pemerintah. Conner menyebutkan bahwa hadirnya CSO adalah memperkuat hubungan satu sama lain dalam penyatuan suara kolektif masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat menerima outcome berupa kualitas pelayanan, efisiensi, dan juga fasilitas yang berkelanjutan. Sasaran utamanya adalah masyarakat miskin itu sendiri atau masyarakat yang perlu disejahterakan. Pengentasan kemiskinan dari CSO adalah bentuk realisasi demokrasi yang masih prosedural di Indonesia serta menjadi usaha pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Salah satu CSO yang memiliki program penanganan kemiskinan adalah Lazismu. Lazismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berhikmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Lazismu didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 2002 dengan latar belakang yaitu Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi, serta kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Oleh karena itu, zakat, infak, wakaf yang dikumpulkan oleh Lazismu diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Saat ini, Lazismu telah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus, dan tepat sasaran. Dengan spirit kreativitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Tani Bangkit adalah program Lazismu dalam rangka memberdayakan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan, meliputi pendirian pusat pendidikan dan pelatihan pertanian terpadu, pelatihan sistem integrasi pertanian, pengenalan modal pertanian ramah lingkungan, pembentukan kelompok petani, dan pengelolaan pasca panen. Program ini terinspirasi dari keadaan nyata para petani di Indonesia yang memprihatinkan. Kondisi tersebut meliputi pertanian rakyat, termasuk pertanian pangan, yang mengalami kemiskinan yang sistematis dan masif. Tani Bangkit memiliki misi yaitu mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian masyarakat untuk mengubah status mustahik atau penerima zakat menjadi muzaki atau pemberi zakat. Salah satu contohnya adalah program Tani Bangkit yang dilakukan oleh Lazismu Banyumas. Terdapat beberapa tahapan untuk memperoleh bantuan atau untuk mengikuti program Tani Bangkit yang diadakan Lazismu Banyumas. Yang pertama, yaitu calon penerima zakat produktif melakukan pengajuan proposal kepada Lazismu dan dalam proses tersebut didampingi oleh pihak Lazismu Kabupaten Banyumas. Tujuan dari pengajuan proposal tersebut adalah untuk menumbuhkan inisiatif warga dalam mencapai kemandirian. Kemudian tahapan yang kedua,
yaitu calon penerima program melalui seleksi terlebih dahulu atau survei kelayakan. Survei kelayakan tersebut terdapat kriteria, yaitu mengikuti kriteria 8 asnaf yang diutamakan fakir miskin. Kemudian tahapan yang ketiga adalah penerima zakat diberikan modal untuk membeli bibit padi sebesar 2 juta rupiah. Tahapan yang keempat yaitu Lazismu melakukan controlling rutin minimal 1 bulan sekali agar program tetap berjalan dengan lancar. Dan tahapan yang terakhir yaitu Lazismu melakukan evaluasi program. Dalam konteks pemberdayaan, Lazismu Banyumas menerapkan prinsip pemberdayaan, yaitu menempatkan mustahik atau orang penerima zakat sebagai subjek dengan melibatkan mereka dalam proses penyusunan hingga evaluasi program. Adapun perkembangan atau output yang dihasilkan dari program Tani Bangkit Lazismu Banyumas daerah Karangtawangmangun kepada anggota kelompok tani setelah adanya program ini, yaitu yang pertama, meningkatnya SDM baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan anggota kelompok tani bangkit dalam melaksanakan pengelolaan pertanian. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen sehingga berdampak pada penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan para anggota. Yang ketiga, kesejahteraan dan kualitas hidup para petani bangkit meningkat secara bertahap seiring dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang keempat, tercapainya kemandirian anggota kelompok tani juga pengembangan karakter para anggotanya menjadi lebih bertanggung jawab dan juga disiplin. Yang kelima, adanya modal yang mudah didapat para anggota kelompok tani memudahkan mereka untuk mengembangkan budidaya usaha taninya. Yang terakhir dan yang tak kalah penting juga adalah meningkatnya pemahaman agama para petani anggota kelompok tani bangkit melalui kajian keislaman dan kultum yang menjadi bagian dari berlangsungnya program Tani Bangkit itu sendiri.